Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Nah, ini yang harus kita pikirkan, harus berpikir yang positif. Makanya di sini harus disiapkan lahan. Lahan nggak untuk kita sendiri, enggak, untuk orang. Harus mau nyangkul, harus mau nanem, harus mau mengikuti perintah atasan atau pimpinan yang memang pimpinan di sini benar-benar mengacu pada Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Harus tanaman harus disiapkan, tanaman yang bisa lebih dari 1 tahun itu apa yang bisa dimakan. Umpamanya saya kasih tahu aja apa adanya. Umpamanya waluh, apa namanya, labu, waluh, labu atau pumpkin istilahnya. Itu yang bisa lebih dari 1 tahun 2 tahun itu masih bisa. Kelapa boleh, karena memang di tempat yang saya beli ini sudah mulai nanam kelapa yang nanti mudah-mudahan insya Allah 4-5 tahun itu sudah berbuah. Kelapanya nggak cuma 1, memang harus ribuan. Karena untuk apa? Untuk setiap hari apa? Untuk masak ada, untuk bikin minyak kelapanya ada, untuk bikin gula kalau kita mau minum ada. Kan harus seperti itu. Untuk sehari-hari, tanaman yang harus kita makan pada saat kita kelaparan itu apa? Umpamanya jagung yang dikukus kemudian dikeringkan, yang dikeringkan yang bisa ditanam, bisa dipakai besok kalau mau dimakan, itu harus dipakai. Kemudian labu atau waluh atau pumpkin itu tadi. Kemudian apa lagi? Banyak sebenarnya hal. Buah-buahan, jangan buah-buah yang semangka makan, itu nanti mati. Buah-buahan yang pohon, nangka, durian atau apa. Makanya kenapa kita harus punya, besok itu harus punya tentara untuk menjaga, karena memang harus seperti itu. Karena besok akan dirajah oleh orang-orang yang kelaparan. Dijarah oleh orang-orang yang kelaparan. Kita harus jadi kasih tahu, kalau besok memang ada di lahan kita, kamu jangan ambil, jangan nyuri. Kamu muslim bukan muslim, sholat nggak? Saya udah berhari-hari atau berbulan atau berminggu nggak sholat, saya butuh makan. Kalau butuh makan, bantu ini kerja. Yang penting kamu makan dan ibadah, kita kasih seperti itu. Jadi kita latih yang penjara itu menjadi seorang yang normal lagi. Ini kan amal soleh juga. Siap. Ya kan? Tapi bagi orang-orang yang hanya sebagai apa namanya? Sebagai sebagai parasit, ya tidak. Sayanya orang-orang yang betul-betul hatinya tulus bertauhid kepada Allah Ta'ala. Karena memang itu susah. Insya Allah kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, terakhir mungkin pertanyaan saya nih. Lokasinya kan sudah ada tuh, tapi di daerah mana kira-kira? Lokasi itu insya Allah ada di daerah pikiran saya. Saya nggak akan nyebut, saya belum waktunya saya. Oke. Iyalah. Ngeblok. Oh, kalau ngeblok mah bebas. Tahu lokasinya. Kalau ngeblok mah bebas, insya Allah. Nanti saya akan ngevlog. Mana ini mah, iya, harus ngevlog. Kalau ini nggak omong kosong, ya. Siap. Tapi nanti ketahuan loh lagi ngevlog di mana gitu kan, karena sekarang ada lokasi bisa terdeteksi. Lokasi nggak bisa terdeteksi, insya Allah. Karena memang itu memang harus tanda-tanda daerah itu harus ditutup istilahnya. Oke. Seperti itu. Karena memang saya kan biar tidak diceritakan bahwa saya hanya omong doang aja. Insya Allah ada. Sudah berjalan, anak-anak sudah mulai nanam kelapa sama mencoba nanam cabai. Alhamdulillah sudah mulai berhasil, dan nanti nanam yang lain. Ternak ya sudah mulai. Ada berapa hektar? Yang sudah terjadi ini masih di 30 hektaran lah. Tapi masih berencana sekitar 150 hektar kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Amin.
kita coupling ya. Enggak dari banyak. khusus jalur lain. Oke, sedulur beriman, ini perbincangan hari ini nih sebetulnya membuat merinding ya, karena terbayangkan bagaimana pada saat terjadinya dukhon nanti ya, kemudian dajjal, wah ini otak saya jadi agak-agak gimana gitu, gemeresek gitu. Oke, dan sebelum ditutup mungkin barangkali ada kalimat yang apa yang bisa Ustaz simpulkan dari pertemuan kali ini, Ustaz. Insya Allah nanti tanda-tanda Tuhan itu tetap ada. Oke. Sebenarnya tanda ini ada, tadi Ustadz sudah cerita, sudah ada, Tiberias sudah mulai turun, jelas airnya. Kemudian tanda yang sangat dekat sekali itu ada 2 tanda. Yaitu 1, nanti pada saat haji itu bunuh-bunuhan. Ada saudara-saudara kita yang berhaji saling bunuh di situ. Bagaimana kok bisa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Saya amati kayaknya di depan Ka'bah yang saya amati. Tapi bisa aja di lain tempat, tapi ini di bulan Dzulhijjah. Jadi betul-betul ini di bulan haji. 1 itu, yang kedua itu nanti insya Allah Mekah itu gempa. Dan 2 hal ini nanti akan terekspos di TV. Insya Allah akan terekspos di TV. Baik. Jadi kalau 1 udah muncul bunuh-bunuhan di bulan Dzulhijjah, tinggal tunggu 1 lagi yaitu gempa. Selesai. Selesai sudah. Berarti sudah benar-benar itu sudah tinggal ya hitungan Iya ya. Sudah hitungan ini ya, dia nggak bisa cerita. Memang kalau orang itu saat ini masih hobinya itu pamer harta, ya monggo, kan gitu ya. Pamer ini, pamer itu, ya monggo. Yang merasa agamanya paling baik, ya monggo. Yang hobinya fitnah saudaranya, ya monggo, kan gitu ya. Intinya tetap lurus. Ayolah kita belajar lurus betul di hadapan Allah. Kalaupun umpamanya kita difitnah, biarkan saja, kan gitu ya. Kalau umpamanya memang kita itu diuji dengan apapun oleh Allah Ta'ala, terima dengan lapang dada. Enak atau tidak enak, terima. Wallahu a'lam.